Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Andriani dengan NIM 25129040 akan menampilkan hasil kesimpulan dan studi kasus dari pembelajaran kelompok 1 sampai kelompok 5. Yang pertama dari kelompok 1, yaitu hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua proses penting dalam kehidupan manusia yang saling berketerkaitan namun memiliki perbedaan yang mendasar. Pertumbuhan bersifat kuantitatif, ditandai dengan bertambahnya tinggi badan, berat badan, serta volume organ. Sedangkan pertumbuhan adalah bersifat kualitatif, yaitu perubahan fungsi dan kemampuan menuju kedewasaan. Perkembangan adalah proses mencakup aspek fisik, psikis, dan sosial, serta berlangsung terus-menerus sepanjang hidup. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan mengikuti prinsip-prinsip tertentu seperti terjadinya perubahan bertahap, perbedaan tempo setiap individu, serta adanya pengaruh lingkungan dan pembelajaran terhadap hasil akhir perkembangan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu bukan hanya soal fisik, tapi juga soal bagaimana seseorang belajar beradaptasi dan menjadi pribadi yang lebih baik dan matang. Lingkungan, pendidikan, dan pengalaman hidup juga punya peran besar dalam menentukan hasil akhirnya. Studi kasus tentang hakikat pertumbuhan dan perkembangan. Seorang anak yang berusia 5 tahun bernama Rani awalnya hanya bisa menggambar bentuk garis dan lingkaran yang sederhana. Setelah memasuki TK dan diajarkan oleh gurunya, Rani mulai bisa menggambar bentuk hewan, tumbuhan secara sederhana dan bahkan bisa menceritakan hasil gambarnya tersebut kepada gurunya. Hal ini teman-teman bisa kita lihat bahwa Rani ini mengalami pertumbuhan dengan keterampilan menggambarnya yang meningkat, yaitu sensor motoriknya yang meningkat, dan juga Rani ini mengalami perkembangan, yakni dapat kita lihat dalam imajinasinya. Rani mengalami perkembangan yang mampu berpikir secara imajinatif. Selanjutnya kita masuk ke kelompok 2, yakni hakikat pertumbuhan dan perkembangan serta perbedaan pengaruh kematangan dan pengalaman terhadap perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua hal yang beriringan dalam kehidupan manusia. Pertumbuhan bersifat fisiologis dan kuantitatif, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif, mencakup perubahan fungsi, kemampuan, serta kematangan psikologis dan sosial seseorang. Pertumbuhan merupakan perubahan biologis yang nyata dan terukur, sedangkan perkembangan adalah proses panjang menuju kesempurnaan individu yang mencakup aspek fisik, kognitif, dan emosional. Faktor penting yang memengaruhi perkembangan adalah kematangan dan pengalaman. Kematangan merupakan kesiapan biologis dan psikologis individu untuk melaksanakan fungsi tertentu. Tanpa kematangan, proses belajar dan perkembangan tidak akan efektif. Pengalaman diperoleh melalui interaksi langsung anak dengan lingkungan yang membantu pembentukan pemahaman dan pengetahuan baru. Keduanya saling melengkapi. Kematangan menyiapkan dasar biologis dan psikologis, sedangkan pengalaman memberikan rangsangan untuk belajar, beradaptasi, dan berkembang lebih optimis. Dari materi ini, saya memahami bahwa perkembangan anak tidak hanya ditentukan oleh faktor bawaan seperti kematangan tubuh dan otak, tetapi juga oleh pengalaman yang mereka dapatkan setiap hari. Anak yang matang secara fisik belum tentu berkembang optimal kalau tidak mendapatkan pengalaman belajar yang cukup. Di kasusnya, yaitu misalkannya ada 2 orang anak pertama sudah matang secara fisik, tapi jarang diajak berintegrasi oleh orang tuanya. Anak kedua belum sekuat anak pertama secara fisik.
tapi sering bermain dan berkomunikasi dengan teman serta orang tuanya. Dalam kasus ini, anak kedua biasanya memiliki perkembangan bahasa dan sosial yang lebih cepat. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman dapat mempercepat proses perkembangan meskipun tingkat kematangan biologisnya belum sepenuhnya sempurna. Masuk ke materi kelompok 3, yakni tentang teori perkembangan menurut Freud, Erikson, dan Piaget. Teori perkembangan manusia dibahas oleh 3 tokoh besar, yakni Sigmund Freud, Erik Erikson, dan Jean Piaget. Masing-masing punya fokus berbeda, tapi sama-sama menjelaskan bagaimana manusia berkembang dari masa bayi sampai dewasa. Menurut Sigmund Freud yang mengemukakan teori psikoseksual, Freud menekankan bahwa perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh dorongan bawah sadar, yakni id, ego, dan superego, serta pengalaman masa kecil yang berkaitan dengan kebutuhan biologis dan seksual. Freud melihat masa kecil sebagai fondasi utama pembentukan kepribadian seseorang di masa dewasa. Yang kedua, menurut Erik Erikson yang mengemukakan teori psikososial. Erikson mengembangkan teori Freud dan menambahkan aspek sosial dan emosional. Ia menjelaskan bahwa setiap tahap manusia memiliki konflik utama yang harus diselesaikan agar individu tumbuh sehat secara kepribadian. Setiap tahap perkembangan harus dilewati dengan baik agar seseorang bisa mencapai kepribadian yang matang. Yang ketiga, menurut Jean Piaget yang mengemukakan teori perkembangan kognitif. Piaget menjelaskan perkembangan manusia berdasarkan kemampuan berpikir dan belajar. Anak belajar dengan cara berintegrasi dengan lingkungan, bukan hanya menerima informasi, tapi juga membangun pemahaman sendiri. Dari ketiga teori tersebut, saya memahami bahwa perkembangan manusia tidak hanya dilihat dari satu sisi saja. Freud menekankan pada dorongan biologis, Erikson menambahkan pengaruh sosial dan emosional, sedangkan Piaget menekankan proses berpikir dan kognitif. Hal ini mengembangkan studi kasus. Misalnya, ada seorang anak bernama Budi. Ia sering meniru ayahnya memakai topi dan sepatu. Lalu ia berkata, "Aku mau jadi seperti ayah." Ini menunjukkan teori Freud, di mana anak mulai mengenali peran gender pada saat yang sama. Menurut Erikson, Raffi sedang berada pada tahap inisiatif versus rasa bersalah, di mana ia mulai berinisiatif meniru perilaku orang dewasa, sedangkan menurut Piaget, ia berada pada tahap pra-operasional, di mana ia mulai menggunakan simbol dan imajinasi untuk memahami dunia di sekitarnya. Selanjutnya, dari kelompok 4 yang berjudulkan tentang perkembangan anak usia SD. Perkembangan merupakan perubahan yang bersifat sistematis, progresif, dan berkesinambungan dalam diri individu sejak lahir hingga akhir hayatnya. Pada anak usia SD, ini usia 6 sampai 12 tahun, anak mengalami berbagai perubahan penting yang mencakup aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, moral, dan spiritual. Periode ini disebut juga sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak awal menuju masa pra-remaja, di mana anak mulai menunjukkan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah dan sosialnya. Secara umum, siswa SD mulai membentuk sikap positif terhadap diri sendiri, belajar mengenal potensi diri, dan berusaha memahami peran mereka dalam kehidupan sehari-hari. Anak usia SD juga mulai mengembangkan sikap patuh terhadap aturan, memiliki kemampuan bekerja sama, serta memahami nilai-nilai moral dan agama melalui interaksi dengan keluarga, guru, dan teman sebaya. Adapun aspek-aspek perkembangan anak usia SD yaitu yang pertama, perkembangan fisik dan motorik, yang kedua, perkembangan bahasa, perkembangan kognitif, perkembangan sosial dan emosional, dan terakhir, perkembangan moral dan spiritual.
Jadi, masa usia SD ini bisa disebut masa dasar pembentukan karakter. Disinilah anak belajar tentang disiplin, tanggung jawab, serta bagaimana bersikap baik kepada orang lain. Contoh studi kasusnya yakni seorang anak kelas 3 SD bernama Dinda awalnya sulit bekerja sama dalam kelompok karena terbiasa melakukan semuanya sendiri. Namun, setelah gurunya memberikan tugas kelompok yang menuntut kerjasama, Dinda mulai belajar mendengarkan pendapat teman dan berbagi tugas. Akhirnya, siswa ini menjadi lebih terbuka dan mudah bersosialisasi. Kasus ini menggambarkan bagaimana lingkungan belajar yang mendukung dapat mengembangkan aspek sosial dan emosional anak usia SD. Materi kelompok 5. Perkembangan fisik dan persepsi anak usia sekolah dasar. Perkembangan fisik anak usia sekolah dasar ditandai dengan meningkatnya tinggi dan berat badan, kekuatan otot, serta koordinasi gerak tubuh. Anak mudah terampil dalam kegiatan seperti menulis, berlari, berenang, bermain olahraga. Perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh asupan gizi, kebiasaan hidup sehat, dan aktivitas fisik sehari-hari. Faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik anak SD yaitu genetika, lingkungan, nutrisi, pola tidur, olahraga, serta dukungan emosional. Sementara itu, perkembangan persepsi anak SD berkaitan dengan kemampuan mereka mengenali, memahami, dan menafsirkan informasi dari lingkungan sekitarnya melalui panca indera. Persepsi ini membantu anak dalam belajar, menulis, membaca, dan berintegrasi. Jenis-jenis persepsi yang berkembang pada anak sekolah dasar meliputi: yang pertama, persepsi visual, kemampuan mengenali bentuk, ukuran, dan warna. Yang kedua, persepsi auditorial, kemampuan mengenali dan membedakan suara. Yang ketiga, persepsi kinestetik, kemampuan memahami gerak tubuh dan posisi. Faktor yang mempengaruhi perkembangan persepsi anak itu pengalaman belajar, stimulasi lingkungan, kesehatan, panca indera, serta perhatian dan bimbingan orang tua. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan fisik dan persepsi anak usia sekolah dasar saling berketerkaitan erat. Ketika fisik anak tumbuh sehat dan persepsinya berkembang baik, maka kemampuan belajar, beradaptasi, dan bersosialisasinya juga akan meningkat. Studi kasusnya yaitu seorang anak kelas 2 SD bernama Rafa terlihat sering kesulitan saat menulis dan membaca. Setelah diperhatikan oleh gurunya, ternyata Rafa memiliki gangguan persepsi visual, yaitu sulit membedakan huruf seperti huruf B dan huruf D. Guru kemudian memberi latihan dengan media gambar dan warna, serta permainan edukatif. Dalam beberapa minggu, kemampuan Rafa meningkat. Ia mulai bisa membaca dan lebih lancar dan percaya diri.